Selamat datang kembali di channel Ayu Studi, channel yang khusus membahas update seputar dunia pendidikan dan tutorial. Kali ini kami akan membagikan bagaimana tips mengerjakan soal bahasa Inggris dari kampus UT ya. Biasanya UT ini kan ada yang model jarak jauh, ada yang pembelajarannya online. Beberapa soal yang saya cermati memiliki identik ya. Saya lihat beberapa kali soal-soal yang muncul itu kurang lebih sama jenis soal dan pertanyaannya. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menjawab soal-soal bahasa Inggris yang biasanya ada di tugas mata kuliah atau TMK di universitas terbuka. Langsung saja, ini saya sudah dapatkan screenshot dari contoh soal yang ada di tugas mata kuliah. Ini contoh soalnya seperti ini. Ini sebenarnya ada banyak ya, cuman saya potong bagian A-nya saja. Di sini ada teks, terus ada pertanyaan. Dari paragraf yang diberikan di atas, coba identifikasi mana saja kata yang merupakan proper noun, common noun, verb, adjective, dan adverb. Nah, pertanyaan seperti ini saya lihat sering kali muncul ya. Berbagai macam jurusan, berbagai macam semester, perbedaan semester juga saya lihat sama ya. Nah, bagaimana cara menjawab soal-soal seperti ini untuk orang-orang yang mungkin tidak punya banyak pengetahuan tentang bahasa Inggris? Nah, ini berikut saya berikan sedikit pengenalannya. Jadi soal-soal yang seperti ini menanyakan jenis noun, verb, adjective, dan adverb itu bisa digolongkan soal yang menanyakan pengetahuan kita terkait kelas kata atau part of speech. Dalam bahasa Inggris itu ada setidaknya 17 kata. Yang pertama ada yang namanya noun, yang kedua pronoun, yang ketiga verb, 4 adjective, 5 adverb, 6 preposition, conjunction, dan ada lagi satu tambahan namanya interjection ya. Tapi ini nggak akan saya bahas yang membedakan. Oke, terkait dengan soal itu kita coba bahas dulu satu-satu penjelasannya. Kalau noun itu sederhananya kita sebut saja sebagai kata benda. Kata benda artinya kata yang mengacu pada benda. Benda itu bisa benda hidup ya, bisa benda mati, komputer, meja, laptop, dan sebagainya, itu namanya benda. Hewan juga termasuk benda. Oke. Terus yang kedua ada yang namanya pronoun atau kata ganti. Kata ganti itu dalam bahasa Indonesia seperti saya, aku, kamu, mereka, dan sebagainya ya. Bahasa Inggrisnya ada she, you, we, they, are, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada verb atau kata kerja, kata yang menunjukkan aktivitas atau keadaan. Adjective atau kita sebut saja kata sifat. Terus ada adverb. Adverb itu keterangan. Selanjutnya ada preposition. Preposition itu dilihat dari namanya pre ya. Pre itu artinya maksudnya kata depan. Terus ada conjunction, kata sambung. Ini fungsi dari tiap-tiap kata ini berbeda-beda ya. Nah, kita bahas dulu yang noun ini. Kalau lihat dari soal tadi menanyakan tentang proper noun dan common noun, kita bandingkan dulu ya antara proper noun dan common noun, bedanya di mana. Nah, ini saya berikan satu gambaran. Ada dua kata di sini ya. Ada kata buah dan kata mangga. Apa bedanya dua kata ini? Ya, secara umum bisa kita simpulkan sederhananya, buah itu macamnya banyak, jenisnya banyak ya. Buah itu ada buah pisang, buah mangga, buah stroberi, dan sebagainya. Sedangkan mangga ini bagian dari buah gitu ya. Namanya bagian berarti dia lebih spesifik, lebih khusus. Nah, sedangkan buah itu kata ini otomatis menjadi kata yang lebih umum karena di bawah buah itu ada banyak ragamnya kan tadi ya. Nah,
Kira-kira dari kata buah dan mangga yang mana yang termasuk proper noun? Mana ya? Nah, kita berikan dulu ilustrasinya seperti ini. Common noun dengan proper noun itu perbedaannya seperti ini. Di common noun ada kata buah, di proper noun ada kata mangga. Jadi common noun itu termasuk kata yang umum, kata yang umum yang biasanya ditulisnya juga dengan huruf non kapital. Sedangkan proper noun kata yang lebih khusus, lebih spesifik lagi ya, biasanya juga ditulis diawali dengan huruf kapital. Perbedaannya gitu ya. Kalau common noun itu umum, proper noun itu khusus gitu ya. Oke, selain ada buah, di common noun ada kata furniture. Nah, kira-kira bagian dari furniture itu apa saja? Nah, bagiannya salah satunya lemari. Berarti lemari termasuk dari proper noun. Bentuk khususnya dari jenis-jenis furniture gitu ya. Dari country, negara. Negara itu ada berapa banyak? Ratusan. Nah, itu karena ada ratusan jenis namanya, berarti country termasuk common noun. Sedangkan bentuk khususnya ya salah satu nama negara, contohnya Indonesia. Seperti itu aja sebenarnya penjelasannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita kembali lagi ke soalnya di sini ya. Yang pertama kita akan diminta mencari proper noun dan common nouns. Nah, untuk menganalisa soal-soal semacam ini kita harus ambil satu kalimat ya. Kita harus analisa per kalimat karena itu akan lebih mudah. Nah, penandanya kalimat itu apa? Dia biasanya diakhiri dengan tanda titik. Ini ya, ini tanda titik. Jadi dari kata itu sama taken ini satu kalimat. Lalu kalimat keduanya dari once sampai titiknya ini nih. Ini kalimat kedua. Itu ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba analisa bentuk noun-nya. Nah, untuk kalimat pertama, inilah beberapa noun atau kata benda yang ada di kalimat pertama. Ini sudah saya tandai warna merah ya. Setelah digestif, self, dan tesco. Ini adalah beberapa kata benda yang ada di kalimat pertama. Kira-kira bisa ketahuan ya, bisa dipahami dari 4 kata ini yang termasuk proper noun adalah setelah digestif. Karena digestif ini kan jenisnya banyak. Nah, salah satu jenisnya ya setelah digestif ini. Yang kedua tesco. Tesco ini jelas nama sebuah benda. Makanya dia ditulis dengan huruf kapital ya. Walaupun di tengah kalimat dia diawali dengan huruf kapital karena nama. Seperti misal nama orang Umar, ya U-nya pasti besar gitu ya. Oke. Lalu common noun-nya yang mana? Common noun-nya ya kata yang masih umum. Setelah digestif sudah diambil, tesco berarti tinggal satu. Apa common noun-nya? Common noun-nya ya self ini. Umum ya. Bendanya masih terbilang umum. Oke, selanjutnya self ada yang tahu mungkin? Kalau ada yang tahu artinya rak ya. Rak itu kan ada macam-macam ya. Ada rak buku, ada rak lemari, ada rak dan sebagainya. Rak ini piring mungkin. Nah, ini sudah bisa dipahami ya bedanya proper dan common. Kita coba analisa kalimat berikutnya coba. Nah, kalimat berikutnya ini yang termasuk kata benda sudah saya tandai ya. Ada home, terus Mrs. Smith's house, terus biscuit box. Kira-kira mana yang termasuk proper, mana yang termasuk common? Home ini semua pasti udah tahu artinya ya. Home itu rumah. Rumah itu termasuk umum ya. Kan rumah jenisnya banyak gitu ya. Kalau rumah itu umum berarti rumah yang mengacu pada rumahnya seseorang tertentu itu yang khusus. Nah, di sini ada ini Mrs. Smith's house. Rumahnya
Nyonya Speed. Gitu ya. Berarti rumahnya Nyonya Speed termasuk kata yang khusus atau proper noun. Oke, jadi proper noun-nya ada Mrs. Speed House sama biscuit box atau kotak biskuit. Kotak kan ada berapa banyak macamnya kan? Ada kotak amal, ada kotak pensil. Nah, kalau kotak biskuit ini sudah khusus, bentuk kotak yang khusus untuk menaruh biskuit. Nah, sedangkan common noun-nya yaitu kata home. Nah, ini dua kalimat awal sudah saya analisa, nanti silahkan coba lihat lagi kalimat berikutnya di paragraf tersebut, dianalisa kira-kira apa saja kata yang termasuk proper dan common. Yang jelas perbedaannya itu tadi, kalau common itu kata benda yang umum, kalau proper itu kata benda yang khusus. Kita lanjut coba menganalisa verb. Verb itu apa? Verb itu kata kerja. Maksudnya apa? Kata yang menunjukkan aktivitas seperti berjalan, belajar, bekerja, dan lain-lain. Bisa juga verb itu kata yang menunjukkan keadaan seperti memiliki. Kata memiliki itu kan tidak ada aktivitasnya ya. Misalnya ada kalimat saya punya mobil. Nah, aktivitas dari punya itu apaan? Nggak ada ya. Nah, ini termasuk keadaan berarti. Nah, kata-kata memiliki, tinggal dan sebagainya yang termasuk keadaan di sini juga disebut sebagai kata kerja ya dalam bahasa Inggris. Nah, setiap kalimat pasti ada satu kata kerja ya. Jadi kalimat dari kata pertama sampai titik itu pasti minimal ada satu ada satu kata kerja. Kalau ada dua biasanya ditambahi dengan kata sambung. Misalkan setiap hari ibu bekerja dan belajar. Nah, berarti ada kata sambungnya dan. Bekerja itu kata kerja, belajar kata kerja juga. Nah, seperti itu ya. Tapi minimal pasti ada satu. Nggak mungkin satu kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Karena dalam bahasa Inggris, kata kerja dalam sebuah kalimat itu adalah predikatnya. Sebagaimana kita tahu dalam setiap kalimat, baik kalimat bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, susunannya itu minimal terdiri antara subjek dengan predikat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalimat itu tidak memiliki verb atau kata kerja, berarti kalimat itu hanya ada subjek saja, tidak ada predikatnya. Selanjutnya, setiap kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa, maka tiap klausa pasti memiliki satu kata kerja. Klausa mungkin kita review sejenak, ini materi SD sebenarnya. Jadi kadang satu kalimat itu bisa tersusun dari 2 atau 3 klausa. Kita dulu mengenal ada yang namanya klausa induk gitu ya, atau induk kalimat, ada juga yang disebut dengan anak kalimat. Nah, induk kalimat itu klausa pertama, anak kalimat ini klausa kedua. Jadi masing-masing dari induk kalimat pasti ada satu kata kerjanya, anak kalimat juga pasti ada satu kata kerjanya. Sekarang kita coba analisa teks di soal PMK tadi ya. Kita lihat kalimat pertama. Ini yang mana tadi kita sudah tandai sebagai kata benda. Kita coba analisa. Oh ya, ini dalam kalimat ini terdiri dari 2 klausa. Penandanya apa? Penandanya di situ ada kata until. Jadi kata dari the sampai test course ini klausa yang pertama, terus one nice afternoon sampai taken ini klausa kedua. Nah, karena ada 2 klausa, berarti di klausa pertama pasti nanti ada satu kata kerja, di klausa kedua juga nanti ada paling tidak satu kata kerja. Nah, karena kita sudah tandai the chocolate disgustive ini kata benda, terus self ini juga kata benda, berarti yang memungkinkan menjadi kata kerja adalah kata live, peacefully, dan on the. Nah, kira-kira yang mana? Caranya gampang sekali. Pertama, the itu tidak mungkin kata kerja karena the adalah penanda dari benda. Jadi kalau ada the, pasti yang setelahnya itu pasti benda, gitu ya.
Jadi the itu adalah bagian dari benda, tidak mungkin jadi kata kerja. Sedangkan on itu termasuk kata depan gitu ya, yang biasanya kita artikan di ya. Di depan, di dalam, di belakang, seperti itu ya. Itu termasuk kata depan. Nah, selanjutnya ada peacefully. Dalam bahasa Inggris, kata-kata yang berakhiran li itu umumnya termasuk dalam kelas kata adverb atau keterangan. Jadi peacefully juga bukan. Nah, berarti tinggal hanya ada satu kata live. Berarti yang menjadi kata kerja dari klausa pertama ini yaitu kata live, gitu ya. Sekarang klausa keduanya kira-kira yang mana? One itu satu ya, berarti jumlah, tidak mungkin kata kerja. Nice afternoon, kalau kita tahu artinya juga bukan kata kerja. They ini termasuk kata ganti ya, berarti sisanya ada were taken. Were ini kalau ada yang belum tahu, were ini termasuk to be ya, bagian dari to be. Nah, di klausa kedua ini kata kerjanya ada dua kata, yaitu were taken. Ini bentuk pasif ya. Kalau taken itu dari kata take, artinya mengambil. Kalau ada were taken berarti dia artinya nanti pasif, tidak lagi artinya mengambil tapi diambil gitu ya. Kalau kalimat pasif itu biasanya diartikan dengan kata di, seperti itu. Nah, ini coba kita lanjut analisa kalimat kedua. Nah, di kalimat kedua ini juga ternyata ada dua klausa. Taunya dari mana? Pertama, di sini ada koma ini. Kalau dalam satu kalimat tiba-tiba ada koma terus dilanjut lagi baru titik, nah biasanya penanda bahwa kata sebelum koma itu satu klausa pertama, kata setelah koma dan seterusnya itu klausa berikutnya. Atau yang kedua, kita bisa lihat dari kata once yang awal ini. Ini termasuk conjunction atau kata hubung. Nah, ini kelihatan ya, kalau di kalimat pertama sudah kelihatan. Yang merah-merah ini itu tadi sudah analisa sebagai kata benda. Berarti yang mungkin tinggal they were sama were. Tadi di analisa pertama sudah kita tahu ya, were itu termasuk kata kerja, jadi udah kelihatan di klausa pertama. Klausa kedua seperti apa? Silakan dianalisa sendiri, dipahami. Di situ udah ada beberapa clue yang saya jelaskan. Pasti nanti bisa ketahuan kata she itu termasuk jenis kata apa, undid itu kata apa, them dan seterusnya kata apa. Oke, itu saja tutorial singkat dari saya. Jika ada permasalahan, bingung, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya balas, atau mungkin saya balas melalui konten yang berikutnya biar lebih jelas. Silahkan dicoba untuk analisa, dan saya ucapkan selamat mencoba.